warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyifa ini dengan NIM 2330203010. Saya berasal dari Hukum Tata Negara A. Dan di sini saya akan menjelaskan UAS tentang fikih siasah. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang fikih siasah menurut aliran Sunni, kemukakan kekhususan pemikiran masing-masing dan hubungkan dengan fenomena siasah hari ini, dan menggunakan argumen-argumen dan ayat-ayat dan hadis-hadis hukum. Siasah adalah cabang ilmu fikih yang membahas prinsip-prinsip atau aturan Islam terkait dengan pengelolaan kekuasaan, pemerintahan, keadilan sosial, dan hubungan antara penguasa dan rakyat. Dalam sejarah Islam, fikih siasah sangat erat kaitannya dengan dinamika kekuasaan politik dan tuntunan syariah dalam peraturannya. Dalam konteks aliran Sunni, fikih siasah memiliki tradisi intelektual yang sangat kuat karena mayoritas umat Islam mengikuti mazhab Sunni. Para ulama klasik Sunni tidak hanya merumuskan teori pemerintahan Islam, tetapi juga menyikapi realitas politik zamannya. Mereka tetap mempertahankan prinsip-prinsip syariat sembari menyesuaikan dengan kondisi sosial politik yang dihadapi. Selanjutnya, konsep dasar fikih siasah aliran Sunni. Aliran Sunni dalam fikih siasah mendasarkan pemikirannya pada ijtihad qolofid pada ulama yang mengacu kepada sumber-sumber utama syariat. Yang pertama, hadis, Al-Quran, ijma atau konsensus ulama, dan kias analogi hukum. Fikih siasah Sunni bersifat pragmatis namun berprinsip, artinya tidak menerima membentuk pemerintahan apapun selama memenuhi prinsip syariat Islam, menegakkan keadilan atau adil, menegakkan kemaslahatan atau maslahah, dan mencegah kerusakan mafsadah. Tujuan utama fikih siasah Sunni yang pertama, menegakkan hukum Allah atau syariah, yang kedua, menjamin hak dan kewajiban rakyat, dan yang ketiga, mengangkat pemimpin yang adil, yang keempat, menjadi stabilitas negara. Selanjutnya, pemikiran tokoh-tokoh Sunni dan kekhususannya. Yang pertama, Al-Mawardi 1500 Masehi, teori khalifah dan struktur negara. Karya utamanya yaitu Al-Ahkam Al-Sultaniyah. Al-Mawardi adalah ulama Syafi'i yang menyusun sistem pemerintahan Islam berdasarkan prinsip khalifah sebagai lembaga tertinggi yang memimpin umat. Kekhususan pemikirannya, negara Islam ideal dipimpin oleh khalifah sebagai pemegang kekuasaan spiritual dan administratif. Pemilihan khalifah dilakukan oleh ahlal wal aqad, yakni perwakilan dari ulama dan tokoh masyarakat. Kekuasaan khalifah dibatasi oleh hukum syariah, bukan absolut. Ayat yang mendukungnya yaitu An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Hadis pendukungnya yaitu hadis Bukhari dan Muslim yang artinya, barang siapa yang membaiat seorang iman, maka hendaklah ia mentaati selama tidak diperintahkan maksiat. Relevansi dengan politik modern. Konsep ahlal aqad bisa dianalogikan sebagai parlemen atau lembaga legislatif. Gagasan bahwa pemimpin tidak boleh zalim, harus adil dan menjaga agama tidak menjadi dasar etika kepemimpinan Islam modern. Prinsip-prinsip ini sangat cocok untuk mengkritis kepemimpinan otoriter dan mendorong sistem check and balance dalam pemerintahan. Yang kedua, Al-Ghazali 1111 Masehi, politik dan etika kekuasaan. Karya utamanya yaitu Al-Iqtisad fi al-I'tiqad, Nasihat al-Muluk. Al-Ghazali adalah ulama besar yang memadukan filsafat, tasawuf, dan fikih. Ia menekankan bahwa kekuasaan harus tunduk pada nilai-nilai moral dan spiritual. Kekhususan pemikirannya, kekuasaan diperlukan demi menjaga agama dan dunia. Meskipun sistem pemerintahan tidak ideal, selama tidak merusak agama, tidak boleh dilakukan pemberontakan.
Pemimpin yang zalim masih bisa dipertahankan demi kemaslahatan yang lebih besar. Hadis mendukungnya. Hadis riwayat Bukhari yang artinya, dengarkanlah dan taatilah, walaupun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Relevansi hari ini yaitu gagasan ini sangat relevan dalam negara-negara dengan konflik publik berkepanjangan seperti Yaman, Suriah, dan lain-lainnya. Menekankan rekonsiliasi, musyawarah, dan stabilitas, bukan konflik dan kekacauan. Dapat diaplikasikan dalam transisi demokrasi atau dalam menilai peran ulama sebagai penasihat moral kekuasaan. Ketiga yaitu Ibnu Taimiyah 1328 Masehi, Siyasah as-Syariah, kebijakan syariah. Ibnu Taimiyah lebih fleksibel dalam memandang bentuk negara dan menekankan pada fungsi pemerintahan, bukan bentuk formal seperti khalifah. Kekhususan pemikirannya, tujuan kekuasaan adalah menekankan keadilan dan menghilangkan kezaliman, bukan hanya menjadi simbol agama. Negara boleh berbentuk apapun asalpun menjadi tujuan syariat. Ia membolehkan pengguna hukum takzir atau hukum administratif untuk menjaga ketertiban sosial. Ayat mendukungnya yaitu An-Nahl ayat 90 yang artinya, sesungguhnya Allah kamu untuk berlaku adil dan berbuat kebijakan. Relevansi hari ini yaitu sangat sesuai dengan prinsip negara hukum modern yang menjunjung tinggi keadilan, anti korupsi, dan supremasi hukum. Prinsip Ibnu Taimiyah digunakan untuk menolak formalitas khalifah dan lebih fokus pada substansi kepemimpinan. Membuka ruangan negara bangsa atau nation state yang berprinsip Islam tanpa harus khalifah. Yang keempat, Ibnu Khaldun 1406 Masehi, sosiologi politik Islam. Ibnu Khaldun dikenal sebagai bapak sosiologi Islam yang melihat kekuasaan dari sistem psikologi dan historis. Kekhususan pemikirannya, kekuasaan bertahan karena asabiah atau solidaritas. Negara runtuh karena kemewahan, ketimpangan, dan kerusakan moral elit. Menolak kekuasaan berdasarkan warisan dan tidak terbelangi legitimasi sosial. Relevansi hari ini dapat digunakan untuk mengkritis dinasti politik, oligarki, dan politik transisional. Pentingnya untuk menguatkan partisipasi rakyat dan membangun kepemimpinan yang merakyat dan tidak konstitusional dengan fenomena siasah ini. Selanjutnya, konteks konstitusional dengan fenomena siasah hari ini. Yang pertama, demokrasi dan pemilu. Sesuai dengan konsep musyawarah dan ahli ahlal wal aqd dalam fikih siasah. Fikih siasah mendukung sistem politik yang membuka ruangan partisipasi umum. Yang kedua, korupsi dan otoritarisme bertentangan dengan prinsip keadilan atau adil dalam Islam. Hadis Nabi yaitu setiap kamu adalah pemimpin dan akan diminta dipertanggungjawaban. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya, dinasti politik. Kritik Ibnu Khaldun terhadap hilangnya legitimasi sosial dan kekuasaan yang tidak bertoleritas pada kemaslahatan umat. Selanjutnya, konflik politik berkepanjangan. Al-Ghazali menyarankan stabilitas lebih diutamakan daripada konflik yang membawa manfaat yang lebih besar. Dalam fenomena fikih siasah hari ini, beberapa konsep fikih siasah yang masih relevan seperti keadilan, pentingnya keadilan dalam pemerintahan dan pengambilan keputusan, musyawarah, pentingnya musyawarah dalam proses pengambilan keputusan politik, dan patuhnya syariat, pentingnya memenuhi prinsip-prinsip agama dalam pemerintahan. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, terlebih terkurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.